Sungguh malang nasib Sylvia Likens yang berasal dari Indianapolis, Amerika Serikat. Apa yang dia alami hampir sama seperti cerita Kelly Ann Bates yang pernah aku ceritain. Sylvia yang kala itu baru berusia 16 tahun menjadi objek penyiksaan oleh keluarga Gertrude. Bahkan, Gertrude mengajak anak-anak tetangga untuk ikut menyiksa dan mempermalukan Sylvia. Semua berawal ketika keluarga Sylvia yang mencari nafkah sebagai pekerja karnaval terpaksa harus berpindah-pindah tempat setiap saat. Sylvia merupakan anak tengah dari 5 bersaudara. Kakaknya bernama Daniel dan Diana merupakan anak kembar. Begitu pula dengan adiknya yang bernama Jenny dan Benny. Sayangnya, Jenny menderita polio pada satu kakinya. Orang tuanya kemudian memutuskan untuk menitipkan Sylvia dan Jenny pada kenalan ibunya, sesama orang tua murid di sekolah Sylvia. Kenalan ibunya itu bernama Gertrude Banisweski, seorang wanita keturunan Inggris Belanda yang memiliki 7 anak dari 2 suami yang berbeda. Kehidupan Gertrude tidak lebih baik daripada keluarga Sylvia. Gertrude menggantungkan kehidupan anak-anaknya dari tunjangan anak yang suaminya berikan. Gertrude merupakan seorang perokok berat karena stres yang dia alami dari 3 pernikahan yang gagal dan kekerasan dalam rumah tangga yang pernah dia alami. Salah satu putri Gertrude yang bernama Stephanie merupakan teman sekolah Sylvia. Pada Juli 1965, Sylvia dan Jenny pun masuk ke rumah Gertrude dengan imbalan bayaran sebesar $20 seminggu. Setelah 2 minggu tinggal di sana, bayaran yang dikirimkan orang tua Sylvia mulai terlambat 1-2 hari. Sejak itulah, Gertrude melampiaskan kekesalannya pada Sylvia dan Jenny. Tapi karena Sylvia memiliki paras yang cantik, kepribadian yang menyenangkan, pintar, dan selalu melindungi Jenny, maka lama-kelamaan objek penyiksaan Gertrude berfokus pada Sylvia. Belakangan diketahui kalau Gertrude merasa iri pada Sylvia. Begitu pula dengan anak-anak Gertrude yang ikut menyiksa Sylvia. Mulai dari Paula, anaknya yang paling besar, sampai anaknya yang baru berusia 10 tahun. Sylvia seringkali mendapat dan tidak diperbolehkan makan. Kadang Sylvia dipaksa makan dari tempat sampah. Pernah satu kali Sylvia dipaksa makan hotdog dengan isian yang pedas. Anak-anak Gertrude dan seorang anak tetangga bernama Randy Gordon memegangi Sylvia dan memasukkan hotdog pedas itu ke dalam mulutnya. Sylvia pun memuntahkan hotdog itu. Lalu dengan kejamnya, Gertrude memaksa Sylvia untuk memakan muntahannya. Gertrude sering menyalakan rokok pada tubuh Sylvia atau menggunakan ban pinggang polisi. Pernah satu kali, Gertrude dan putranya yang berusia 12 tahun memasukkan diaper kotor milik anaknya yang berusia 1 tahun ke dalam mulut Sylvia, yang berisikan urin dan kotoran. Lalu Sylvia hanya diberikan air setengah gelas dan mengatakan kalau dia hanya memperoleh air itu untuk hari ini. Paula juga pernah wajah Sylvia sampai mematahkan pergelangan tangannya sendiri, tapi Paula malah membanggakan hal itu kepada teman-temannya. Suatu hari, Sylvia dan Jenny tanpa sengaja bertemu dengan kakak mereka yang bernama Diana di sebuah taman. Mereka pun menceritakan penyiksaan yang dialami. Tapi sayang, kakak mereka sendiri bahkan tidak percaya dengan cerita Sylvia dan Jenny. Diana hanya berpikir kalau mereka membesar-besarkan kejadian itu. Di bulan Agustus, penyiksaan Gertrude pada Sylvia semakin menjadi-jadi. Tak jarang Gertrude menuduh yang tidak-tidak pada Sylvia, seperti menuduhnya mencuri permen padahal Sylvia membeli dengan uangnya sendiri. Lalu ujung-ujung jari Sylvia dibakar dan semua kukunya berusaha dicabut. Bahkan Gertrude menuduh Sylvia telah tidur dengan seorang lelaki, sehingga Gertrude menyuruhnya untuk bugil di depan hadapan keluarga Gertrude dan memaksanya melakukan masturbasi dengan memasukkan botol Pepsi Cola ke dalam perutnya. Hal ini terjadi sampai beberapa kali yang menyebabkan Sylvia mengalami bengkak yang sangat parah. Sylvia juga sering dipuji oleh kekasih Stephanie yang bernama Coy Hubbard. Bahkan, Sylvia pernah ditikung dan dibanting oleh Coy. Lama-kelamaan, Sylvia hanya diperbolehkan tidur di basement tanpa pakaian dan kelaparan. Sylvia semakin kurus dan menderita dehidrasi. Pada saat itu, anak-anak Gertrude memanaskan sebuah besi bertuliskan huruf S dan menempelkannya di bawah Sylvia. Di basement itu, Sylvia seringkali disiksa. Luka-lukanya digosok menggunakan garam, sampai Sylvia menjerit kesakitan. Tak jarang tubuh Sylvia juga diikat dan digantung dalam keadaan tanpa busana. Pada pegangan tangga sampai kakinya tak dapat menyentuh lantai. Lalu, Gertrude akan memanggil anak-anak tetangga untuk menonton tubuh Sylvia dengan bayaran 5 sen.
Gertrude pun menyuruh anak-anak tetangga itu untuk ikut memukuli Sylvia yang sedang diikat. Gertrude senang memprovokasi anak-anaknya dengan berkata kalau Sylvia mengejek mereka, sehingga anak-anaknya tersulut emosi dan melampiaskannya pada Sylvia. Tapi belakangan, Stephanie mulai membela Sylvia kalau penyiksaan yang diberikan ibunya sudah keterlaluan. Pernah Stephanie menangis sambil berteriak pada ibunya saat Sylvia sedang disiksa. Saudara Sylvia yang bernama Jenny bahkan dipaksa untuk ikut memukuli Sylvia. Jenny yang selalu berada di bawah ancaman tak berani berbuat apa-apa. Sylvia pun dilarang pergi sekolah dan ketika pihak sekolah mendatangi rumah Gertrude, Gertrude mengatakan kalau Sylvia telah kabur dari rumah. Di bulan Oktober, penyiksaan yang diterima Sylvia sudah pada puncaknya. Melihat kondisi Sylvia yang malnutrisi dan dehidrasi, Gertrude yang mulai sedikit takut kemudian memperbolehkan Sylvia untuk tidur di kamar. Pada saat itu, Sylvia meminta segelas air pada Jenny. Keesokan paginya, Sylvia ternyata mengompol di kasur. Hal itu memancing emosi Gertrude yang kemudian memaksa Sylvia untuk memasukkan botol Pepsi Cola ke dalam vaginanya, lalu menyuruhnya untuk kembali ke basement. Gertrude bahkan menyuruh anak tetangga yang bernama Richard Hobbs yang baru berumur 14 tahun untuk membantunya menuliskan kata, "Aku adalah dan aku bangga," pada perut Sylvia dengan menggunakan jarum yang dipanaskan oleh putrinya yang baru berusia 10 tahun. Lalu, Gertrude dan anak lelakinya yang pertama yang bernama John memaksa Sylvia untuk menulis surat yang berisikan kalau dirinya sudah melarikan diri dengan sejumlah pria. Lalu dia melakukan hubungan intim dengan mereka. Dan setelahnya, Sylvia disiksa oleh para pria itu. John dan Gertrude berencana untuk menutup mata Sylvia dan membawanya ke hutan lalu meninggalkan dia di sana untuk sendirian. Setelah selesai menulis surat itu, Sylvia kembali di pegangan tangga basement dan diberikan sekeping biskuit. Sylvia tidak mau memakannya dan berkata berikan saja pada anjing. Pada saat itu, Gertrude memaksa memasukkan biskuitnya ke mulut Sylvia, lalu perutnya dipegang oleh Gertrude dan John. Di malam tanggal 25 Oktober, Sylvia sempat meminta tolong tetangga dengan berteriak sekencang-kencangnya di basement. Tetangganya ada yang mendengar, tapi karena suaranya tak terdengar lagi, maka si tetangga tidak melaporkan hal itu pada polisi. Keesokan paginya di tanggal 26 Oktober, tubuh Sylvia mulai bergerak tidak karuan. Tangan dan kakinya tidak dapat digerakkan sesuai keinginan Sylvia. Bahkan Sylvia sendiri mulai meracau dan tidak dapat mengingat alfabet. Gertrude kemudian menyeret tubuh Sylvia ke dapur dan memberikan donat serta segelas susu. Tapi tangan Sylvia tidak dapat bergerak dengan benar. Bahkan gelas susunya tidak dapat diarahkan ke mulut. Gertrude yang frustasi kemudian melempar Sylvia ke lantai dan mengembalikannya ke basement. Sore harinya, John menyemprot tubuh Sylvia menggunakan semprotan rumput. Sylvia kemudian berusaha melarikan diri dengan menaiki tangga basement. Tapi karena tubuhnya sudah lemah, maka Gertrude segera menangkapnya dan menginjak kepalanya. Jam 5.30 sore, Richard Hobbs datang ke rumah Gertrude untuk mencari kekasihnya Stephanie. Richard kemudian terpeleset saat akan turun ke basement. Didapati kalau Stephanie sedang memandikan tubuh Sylvia yang sudah kurus kering sambil menangis. Richard kemudian membantu Stephanie memandikan Sylvia dengan layak dan memakaikannya baju yang lebih bagus. Mereka berdua kemudian menidurkan Sylvia di atas kasur. Dan pada saat itu, Sylvia berkata, "Ayah sudah di sini." Sesaat kemudian, Sylvia tidak bernapas lagi. Stephanie sempat memberikan napas buatan, tapi hal itu tidak ada gunanya. Gertrude kemudian memukuli jasad Sylvia dengan buku dan berkata kalau Sylvia hanya pura-pura. Setelah berjam-jam kemudian, Gertrude baru menyadari kalau Sylvia benar-benar sudah tiada. Dia kemudian menyuruh John untuk menelepon polisi. Ketika polisi datang, Gertrude menyerahkan surat yang dia suruh Sylvia untuk menulisnya. Tapi Jenny kemudian berbisik pada polisi untuk membawanya keluar dari rumah Gertrude dan dia akan menceritakan semuanya. Ketika itulah, Gertrude dan anak-anaknya ditangkap dan diadili. Gilanya, di situ Gertrude beralasan kalau anak-anaknya dan anak tetanggalah yang sudah menyiksa Sylvia. Sedangkan, dia hanya bisa menyaksikan karena anak-anaknya sudah terlalu nakal. Jenny, Stephanie, dan para anak tetangga bersaksi melawan Gertrude sehingga Gertrude dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Tapi karena sebagian besar anak Gertrude masih di bawah umur, maka hukuman yang mereka dapatkan terhitung ringan. Hanya beberapa tahun hukuman penjara. Pada tahun 1972, anak-anak Gertrude dibebaskan. Gertrude kemudian terus berada di penjara sampai 14 tahun kemudian. Selama di penjara, Gertrude mengalami perubahan rohani. Dia lebih mendekatkan diri pada Tuhan dan membantu para remaja wanita yang berada di penjara sampai mendapat sebutan ibu. Hingga akhirnya di tahun 1985,
Gertrude dapat bebas bersyarat. Hal ini memicu protes dari keluarga Sylvia dan para aktivis hak asasi manusia. Warga Indianapolis pun menyesali keputusan hakim, tapi Gertrude beralasan kalau dirinya ketika itu sedang depresi dan berada di bawah pengaruh obat-obatan, sehingga tidak tahu apa yang sudah dia lakukan pada Sylvia. Rupanya, hakim mengabulkan permintaan Gertrude sehingga pada tanggal 4 Desember 1985, Gertrude mendapatkan kebebasannya. Subscribe akun YouTube aku untuk dengerin cerita lainnya, biar aku yang bacain dan kamu yang dengerin.